Bismillahirrahmanirrahim. 2013 sampai tahun 2014, Jam'an Nurudin Mansur atau Yusuf Mansur sedang giat-giatnya mengumpulkan 3 investasi sekaligus. Investasi yang pertama bernama investasi patungan usaha yang diperuntukkan bagi pembelian apartemen topas yang kemudian dijadikan hotel city, dan ada ribuan orang berinvestasi di situ yang sampai hari ini masalahnya belum selesai. Yang berikut namanya investasi patungan aset, di mana Yusuf Mansur mengumpulkan investasi dari mungkin juga ribuan orang untuk membeli beberapa aset yang juga sampai hari ini belum terselesaikan permasalahannya. Sedangkan investasi yang ketiga yang selama ini jarang disebutkan dan jarang dipublish, yakni investasi sawah produktif namanya. Dalam penelusuran saya ada 2 lokasi investasi sawah produktif yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Yang pertama berada di desa Sungapan, Kampung Sungapan, Desa Karudampit, Kecamatan Karudampit, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua berada di Pandeglang. Nah, saudara-saudara, kali ini saya mau membahas soal sawah dimaksud yang berlokasi di Karudampit, Sukabumi. Dalam tahun 2013, tepatnya di bulan Mei, sebuah video yang diunggah oleh pihak Yusuf Mansur itu, di situ Yusuf Mansur mengungkapkan bahwa dia mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut berinvestasi, menyumbang untuk pembelian sawah dan lahan seluas 7 hektar di Karudampit untuk sebuah proyek sawah produktif namanya. Saudara-saudara, di tahun 2016 juga, di situ video yang diunggah oleh pihak Yusuf Mansur juga, Darul Quran, itu memperlihatkan ada sebuah kegiatan panen yang dilakukan oleh pihak Yusuf Mansur. Di situ juga menyebutkan bahwa lahan itu berasal dari investasi masyarakat untuk sawah produktif. Saudara-saudara, dalam video tahun 2017 juga di situ disebutkan, dan ada beberapa file yang saya telusuri, itu menyebutkan bahwa Yusuf Mansur menyebutkan bahwa dia telah menemukan satu lahan tanah di Karudampit seluas 7 hektar dengan harga pasaran ketika itu di lokasi tersebut sebesar 300.000 per meter perseginya. Namun oleh Yusuf Mansur, dia mengatakan bahwa dia bisa menekan harga itu sampai di angka 70.000 sampai 100.000 meter persegi. Nah, saudara-saudara, lahan yang telah dibelikan oleh Yusuf Mansur ini adalah seluas 7,1 hektar. Ada juga yang menyebutkan 7,5 hektar. Saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan besar. Pertama, ketika Yusuf Mansur mengumpulkan investasi sawah ini, dia memakai merek atau memakai titel PPPA Darul Quran atau Pusat Pengembangan Pembibitan Penghafal Quran Darul Quran. Namun belakangan kenapa lokasi tempat sawah produktif itu berubah nama menjadi yayasan atau pesantren Darut Tarmizi? Saudara-saudara, perubahan nama ini patut kita pertanyakan, ada apa sebenarnya? Selama ini saudara-saudara, saya memang belum pernah bertemu dengan korban investasi sawah. Baru satu orang yang pernah mengaku kepada saya bahwa dia adalah korban investasi sawah tersebut, yakni Beni namanya, yang pernah muncul di sini di video saya pada bulan Mei tahun lalu, tahun 2024. Akan tetapi Beni mengatakan bahwa dia berinvestasi sawah dengan Yusuf Mansur untuk bidang sawah yang berada di Pandeglang. Jadi ini berbeda lagi. Insya Allah 1-2 waktu ke depan, jika ada kesempatan, saya akan mengungkapkan di sini investasi sawah Yusuf Mansur yang berada di Pandeglang itu. Saudara-saudara, terkait ini, saya hari Jumat baru kemarin tanggal 20 Juni
dalam sebuah keperluan di Sukabumi, saya bertandan ke desa Kadudapit dan alhamdulillah sempat bertemu dengan kepala desa Kadudapit, yakni Bapak Iif Firdaus. Kepada saya Pak Iif Firdaus mengatakan bahwa memang awalnya ketika Yusuf Mansur membeli lahan di situ seluas 7,1 hektar itu, dia memakai nama PPPA Darul Quran. Namun belakangan di atas lahan itu justru berdiri Pondok Pesantren Darut Tarmizi. Kenapa ada perubahan nama di situ? Kepala desa sendiri juga tidak tahu, dan dia mengaku bahwa dia tidak punya wewenang untuk masuk lebih jauh ke dalam Pondok Pesantren Darut Tarmizi itu untuk mengkonfirmasi masalah ini. Saudara-saudara, poin saya kali ini saya mau katakan di sini bahwa memang antara tahun 2012, 2013 dan seterusnya itu ada upaya Yusuf Mansur untuk mengumpulkan investasi sawah produktif yang dia lakukannya untuk membeli lahan seluas 7, sekian hektar di Kampung Sungapan, Desa Kadudapit, Kecamatan Kadudapit, Sukabumi. Ketika itu Yusuf Mansur memakai bendera PPPA Darul Quran, namun belakangan di atas lahan itu bukan Darul Quran yang dibangun, tetapi Darut Tarmizi yang dibangun. Ada apa sebenarnya dalam masalah ini sehingga ada perubahan nama tersebut? Apakah Yusuf Mansur telah mengalihkan investasi ini menjadi milik atau aset dari diri dia atau lembaga dia sendiri? Wallahu a'lam. Belum ada penelusuran ke sana. Kepada saya juga Kepala Desa Kadudapit mengatakan bahwa memang awalnya Yusuf Mansur memakai nama PPPA Darul Quran, namun belakangan justru pondok pesantren yang didirikan di atas lahan itu bernama Darut Tarmizi. Saudara-saudara, ada beberapa video yang saya unggah kali ini untuk memperlengkap video kali ini. Pertama, perbincangan saya dengan Kepala Desa Kadudapit yang saya rekam suara saja. Yang kemudian pengakuan Beni kepada saya pada tahun lalu bahwa dia adalah investor sawahnya Yusuf Mansur. Yang ketiga adalah kita boleh melihat sama-sama Yusuf Mansur ketika melakukan sebuah acara panen itu mengaku bahwa dia telah mengumpulkan investasi patungan sawah yang kemudian dipakai untuk membeli lahan di Kadudapit, Sukabumi. Mudah-mudahan video saya ini makin memperkaya data yang kita miliki bahwa Yusuf Mansur, si bos dari warung Stik & Stik ini, pernah mengumpulkan investasi untuk membeli sawah di Sukabumi, dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada para investornya atau kepada publik itu sampai sekarang saya belum pernah melihatnya dan membacanya. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يدل لوحدة الأمة ya, menggambarkan sawah ini bukan sekedar masalah sedekah sawah nih, tapi masalah wahdatul ummah, persatuan umat. Wahid hektar alfa asyara alam meter, 1 hektar itu 10.000 meter. Likulli muslimin wahid meter, setiap muslim bersedekah 1 meter. Setiap 1 hektar 10.000 muslim yang ada di sawah ini. Subhanallah. Bayangkan kalau kemudian kita mencanangkan 1 juta hektar, berarti ada 100 juta kaum muslimin yang berkumpul, insya Allah. Orang-orang miskin banyak bekerja di sini dan kemudian rata ekonomi berhasil di sini. Saudara semua semangat ya, ketahanan pangan akan menjadi masalah Indonesia di tahun yang akan datang. Hari ini aja penduduk Indonesia tercatat lebih kurang 350 juta orang. Penduduk 350 juta orang. Artinya apa? Kita butuh makanan. Bukan sekedar makanan yang tersedia, tapi makanan yang baik, halalan, thayyiban, mubarakan. Dan sehat insyaallah. Ala kulli hal, terima kasih. Jazakumullah khairan kepada semua sahabat-sahabat yang sudah ikutan sedekah sawah. Dan mudah-mudahan kita terus bergerak di saat ada penjuru tanah air, bergerak untuk menghidupkan tanah-tanah yang kosong, tanah-tanah yang mati, tanah-tanah yang belum diberdayakan. Kita berdayakan menjadi sawah-sawah yang produktif. Mas Beni ini adalah orang yang pernah berinvestasi cukup banyak dengan Yusuf Mansur, sampai ratusan juta ya Mas. Nah, memang banyak hal yang mempengaruhi usaha orang itu jatuh itu ya.
Tapi Mas Benny berkeyakinan bahwa ketika dia banyak berinvestasi dengan Yusuf Mansur, ketika dia terpuruk dan dia meminta kembalian hak-haknya, berharap dengan hak-haknya itu dia akan kembalikan bisnis dia, ternyata yang dia dapatkan adalah nol besar ya. Ancaman malah diancam lagi, diancam ya. Kang Benny, Anda ini investasi yang Anda ikuti itu mulai dari apa aja Mas? 2014 saya Februari Ya. tanggal 10 itu ada papan usaha. Cuma usaha. Nomor kontaknya sampai sekarang masih tersedia tuh Pak. Nomor kontaknya siapa? Yusuf Mansur. Orangnya Orang- apa namanya manajemen lah. Sedangkan jadi kalau ada mau usaha hubungi nomor sekian. Iya. Ada nomornya apa nomor sekian gitu Ya, kan. itu Entry gitu kan. Entry. Ya. Maksudnya orang-orangnya Yusuf Mansur itu. Langsung suruh transfer ke rekening sekian gitu kan. Iya, iya. Karena percaya sekelas ustadz gitu kan. Iya, iya. Ya sudah kita bismillah gitu Ya, kan. berapa banyak? Kalau itu 10 saham Mbak. 10 saham. Itu berarti nominalin zaman itu ya Iya. 20. 120 juta. 10 saham itu beliau menginginkan ke iklan itu 10 Iya. juta. Kalau udah sudah Iya. saham. Jadi patungan usaha 120 juta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi apa lagi Mas Benny? Sawah kita sama teman-teman. Investasi sawah? Di Pandeglang. Pandeglang ya. Pandeglang karena mau ditawarin ke Pandeglang, Iya. itu ditaruh per meter 100.000. 100.000 antum ambil Kita ngambil ya hitungan ulangnya 50 juta lah. 50 juta. Investasi patungan sawah. Investasi sawah ya. Tahun 2016 itu Ustadz Yusuf Mansur Siap. itu mengembangkan sawah produktif Iya betul. di Kadudampil. Siap betul. Nah, jadi mau minta tolong Pak Kades menceritakan kepada kami dan Iya. juga nanti pemirsa kami, pembaca kami itu awalnya bagaimana sehingga Iya. bisa ada pengembangan sawah produktif di sini. Iya betul. Terus sekarang keadaannya bagaimana? Gitu ya. Iya. Siap. Jadi seputar itu aja Pak Kades. Iya. Nah, kalau Pak Kades nggak keberatan, sekalian kita bicara di video gitu. Kalau di video nanti kita belum ini sih, Belum takutnya ya? kan ada yang Iya. ini ya. Cuman kalau secara pemberitaan biasa, Iya. ya sedikit Kalau yang dari- saya kalau- tahu saja sih, Iya. yang saya tahu saja Iya. kami bisa bantu sih. Nah, jadi sekarang keadaannya bagaimana Pak? Kondisi hari ini, kabar terkini saya belum dapat informasi Pak. Iya. Yang jelas sih selama ini PPPA Dalur Quran dulu, sekarang Darut Tarmiji itu juga saya kan belum nggak tahu pada saat Darut Tarmiji itu pimpinannya itu Bapak Kiai Haji Tarmiji. Ustadz yang Betul. Saya hanya berpikir prediksi saya sempat bertanya juga, ini posisi Pak siapa? Pak Ustadz Yusuf Mansur di mana? Iya. Dulu kan Pak Ustadz Yusuf Mansur Iya. waktu ada PPPA Darul Quran. Nah, setelah itu waktunya saya kurang begitu tahu ya. Jadi Darut Tarmiji sekarang Jadi, namanya, bukan PPPA Darul Quran. Emang dari awalnya sudah Darut Tarmiji atau memang Nggak ada. awalnya PPPA Dulu PPPA Darul Quran Pak. baru Darut Tarmiji itu belakangan. Setelah Kalau lokasi sawahnya itu kalau berdasarkan informasi, memang waktu pengadaan tanah iya. kita kan belum menjabat Bu ya. Oh, Kalau saya kurang iya, belum. saya baru menjabat itu kan tahun 2014 ya. Iya. Jadi waktu saya menjabat pengadaan tanah itu sudah ada. Dan menurut informasi luas tanahnya itu 7,1 hektar. Luas. Itu luasnya. Dan di dalamnya itu adalah produktif pertanian, Pak. Iya.